Sidang terakhir dalam perkara gugatan warga yang keberatan dengan nilai ganti rugi pembebasan lahan oleh kawasan industri Cilacap. Sebagian warga desa Menganti, Kecamatan Kesugihan dan Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara digelar di Pengadilan Negeri Cilacap dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi yang dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Salim Giri Basuki SH selaku Hakim Ketua, Christian Wibowo SHM Hum dan Mariana SHM Hum selaku Hakim Anggota. Senin 20 Februari 2023. Kuasa hukum pemohon Denny Indriawan SH, Mahmud SHMH, dan Jason Andrew SH menghadirkan 4 saksi, terdiri dari 3 saksi fakta dan saksi ahli Weda Kupita SHMH selaku dosen hukum acara dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Denny Indriawan SH mengatakan bahwa hari Senin 20 Februari merupakan sidang terakhir. Dalam persidangan, pihaknya merasa cukup puas bahwa ketiga saksi fakta yang mengetahui lapangan terkait pembebasan lahan warga oleh KIC bisa membuktikan dalil bahwa pihak panitia pelaksanaan pengadaan tanah tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, yaitu melaksanakan musyawarah untuk menentukan nilai ganti rugi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pasal 34 menyebutkan hasil dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP bukan keputusan untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi, namun hasil dari KJPP sebagai bahan musyawarah dengan masyarakat. Sementara musyawarah antar masyarakat dan BPN Cilacap tidak pernah dilakukan, dan itu diketahui oleh Jaksa Pengacara Negara. Menurut mereka, nilai besaran ganti kerugian tidak perlu dimusyawarahkan. Sementara dari kuasa hukum pemohon bisa membuktikan oleh keterangan ahli saat dibacakan di ruang sidang bahwa menurut undang-undang musyawarah sangat diperlukan. Hasil dari KJPP hanya sebagai bahan musyawarah. Selain itu, saksi fakta pun menyebutkan tidak pernah diajak musyawarah oleh BPN untuk menentukan nilai ganti kerugian. Denny menyampaikan, menurut undang-undang tentang azas berkeadilan bahwa masyarakat yang menerima ganti rugi, maka kehidupannya akan meningkat dan layak, sedang pada kenyataannya masyarakat yang menerima ganti rugi jangankan kehidupan layak, untuk membeli tanah dengan luasnya sama dengan tanah milik sebelumnya saja tidak cukup. Seandainya bisa untuk membeli tanah, maka luasnya lebih sedikit. Denny berharap Pengadilan Negeri Cilacap bisa mengakomodir keberatan para pemohon sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, serta menginginkan harga yang layak ganti kerugian ke-58 pemohon, supaya warga bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik lagi dan bisa berdampingan dengan kawasan industri yang akan dibangun. Dosen hukum acara Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Weda Kupita, mengatakan proyek perluasan tanah KIC berdasarkan undang-undang. Di situ diatur tentang wewenang, prosedur, dan substansinya. Salah satu prosedur dalam penetapan ganti kerugian harus ada musyawarah. Di dalam musyawarah ada 2 hal, yakni ganti rugi dengan tanah atau uang, atau bisa dengan lainnya. Saat musyawarah dibicarakan bersama besarnya ganti kerugian. Apabila dalam musyawarah tidak membicarakan tentang nilai kerugian, maka namanya tidak sesuai prosedur. Dari BPN menawarkan harga dan dari pihak pemohon juga menentukan harga yang nantinya dimusyawarahkan di forum musyawarah. Musyawarah merupakan tahapan dalam pengadaan tanah. Menurut peraturan perundang-undangan, hasil dari KJPP yang berupa appraisal dibawa ke BPN. Oleh BPN dibawa ke forum musyawarah bersama masyarakat yang terdampak perluasan dan dilakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan bersama. Ganti kerugian dalam hal ini adalah yang layak dan adil. Adil dalam arti kata setelah warga menerima ganti kerugian kehidupannya akan meningkat. Jika harga yang ditawarkan menurut harga pasar, maka warga lebih baik menjual tanahnya sendiri, bukan ke KIC. Apalagi jika ganti kerugian jauh di bawah harga pasar, itu namanya tidak berkeadilan. Apabila ganti kerugian yang diterima masyarakat tidak bisa untuk membeli tanah kembali sesuai luas tanah sebelumnya, ini namanya penurunan. Ini sangat bertentangan dengan undang-undang tentang pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Agenda hari tadi merupakan sidang terakhir bersamaan dengan
pemeriksaan bukti saksi. Nah, jadi saksi tadi kami hadirkan ada 4 orang, yang 3 adalah saksi fakta atau saksi yang mengetahui di lapangan terkait proses pembebasan lahan tersebut atau proses pengadaan tanah itu, dan yang 1 saksi ahli. Nah, jadi dari saksi fakta tadi ya kami cukup puas karena kami bisa membuktikan apa yang menjadi dalil kami, di mana panitia tidak sepenuhnya melakukan sesuai dengan amanah undang-undang. Apa yang dilanggar? Salah satunya adalah yang tadi diperdebatkan di persidangan terkait masalah musyawarah yang tidak dilakukan untuk penentuan nilai atau besaran ganti kerugian, di mana dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pasal 34 menyebutkan bahwa hasil dari KJPP atau tim penilai itu sejatinya bukan yang merupakan keputusan untuk masyarakat, tetapi hasil itu adalah sebagai bahan untuk musyawarah dengan masyarakat. Tetapi dalam hal ini dari tim pengadaan lahan untuk kawasan industri Cilacap tidak pernah melakukan itu, dan itu pun diakui oleh Jaksa Pengacara Negara bahwa mereka memang menurut mereka yang terpenting adalah musyawarah terkait penggantian. Yang terpenting menurut mereka musyawarah terkait bentuk ganti kerugian, dan menurut mereka nilai besaran tidak perlu dimusyawarahkan. Tetapi tadi kita bisa buktikan di depan sidang bahwa ternyata musyawarah itu memang diperlukan, dan hasil dari KJPP itu hanya sebagai bahan saja, tetapi untuk menentukan ya musyawarah itulah. Dalam peraturan menteri pun ditegaskan bahwa semangat musyawarah ini memang didengungkan sekali, bahkan di peraturan menteri ATR itu disebutkan sampai 4 kali ya untuk musyawarah. Tetapi dalam hal ini tim pengadaan tanah kawasan industri Cilacap tidak pernah melakukan itu. Nah, itu juga tadi telah dijelaskan oleh saksi-saksi fakta yang menyatakan mereka tidak pernah diajak musyawarah untuk terkait masalah besaran ganti kerugian. Nah, kalau terkait masalah bentuk ganti kerugiannya, dari saksi kami tadi menyampaikan memang itu benar ada, tetapi dulu saat sosialisasi memang warga bersepakat itu ganti ruginya dalam bentuk uang. Kenapa? Karena didengung-dengungkan ini adalah ganti untung. Tetapi fakta yang terjadi tadi saksi juga kebetulan sebagai pelaku juga, beliau juga yang terkena dampak, dan tapi akhirnya tidak mau menerima karena suatu keterpaksaan, suatu alasan mereka harus menerima. Mereka menyatakan memang ketika sudah menerima hasil dari KJPP, sekarang mereka beli lahan di tempat yang baru di seputaran situ tidak cukup atau tidak sesuai. Kalaupun bisa untuk membeli, otomatis dengan luasan yang lebih sedikit, dan ini bertentangan dengan semangat dari para pembentuk undang-undang terkait masalah pengadaan tanah, di mana dalam undang-undang tersebut itu kan diatur bahwa pembebasan tanah itu selain penggantiannya yang layak dan berkeadilan, tetapi bisa menyejahterakan masyarakat setelah adanya kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini. Karena ya pemerintah mau usaha apapun, hasilnya mau nanti sebagus apapun, kan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah itu kan sebagai orang tuanya masyarakat. Nah,
Kalau sekarang pemerintah itu mau membuka usaha, dalam hal ini kawasan industri, tetapi malah akhirnya menyusahkan masyarakat, itu kan berarti ada yang salah, ada yang harus diluruskan. Nah, dalam hal ini ke-58 pemohon keberatan ini ya menggunakan haknya sebagai warga negara karena diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara keberatan itu, ya sekarang sedang kita tempuh. Ya mudah-mudahan Pengadilan Negeri Cilacap bisa mengakomodir apa yang menjadi keberatan-keberatan para pemohon itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. Ini sebagai kuasa hukum mewakili masyarakat, Bang, harapannya ini, Pak? Harapannya kami ingin nilai ganti kerugian yang diterapkan untuk ke-58 para pemohon ini agar dinaikkan supaya mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih layak, dengan lebih baik, dan bisa berdampingan dengan kawasan industri ke depannya. Begitu. Siap, terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi begini, itu untuk mengetahui bahwa kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu telah dilaksanakan atau tidak, kan dasarnya kan peraturan perundang-undangan, ya kan ya. Nah di situ kan diatur tentang apa, tentang wewenangnya siapa, tentang prosedurnya bagaimana, substansinya bagaimana. Nah, salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu kan peraturan-peraturan dari segi yang berisi apa karakter prosedur, gitulah. Nah, salah satu prosedur itu kan adanya dalam penetapan ganti kerugian itu harus ada musyawarah, dan musyawarah itu isinya itu dua hal. Satu itu tentang bentuk ganti kerugian, bentuknya apa, apakah tanah ya, apakah uang, apakah bentuk lain, dan yang kedua isinya harus ada apa, tentang besarnya nilai ganti kerugian. Kalau di dalam prosedur musyawarah isinya kok tidak ada musyawarah tentang besarnya ganti kerugian, yaitu namanya tidak sesuai dengan prosedur, artinya substansinya juga keliru. Maka dengan demikian prosedur dalam peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sangat penting. Kalau tidak sesuai prosedur berarti ya orang benar. Dari pihak BPN harganya berapa, dari pihak si pemohon berapa, nanti dimusyawarahkan di dalam forum musyawarah. Dan musyawarah itu merupakan tahapan pelaksanaan dari pengadaan tanah itu. Di situ ada prosedur, namanya tahapan prosedur, di dalamnya itu ada musyawarah. Menurut peraturan perundang-undangan ya seharusnya begini caranya. Hasil dari KJPP, dari appraisal itu hasilnya diserahkan kepada BPN. Oleh BPN dibawa harga nilai itu dibawa ke forum musyawarah untuk dimusyawarahkan dengan si pihak yang berhak. Nah, disitulah bertemu harga dari BPN berapa, harga dari pihak si masyarakat itu berapa, kemudian itu dimusyawarahkan. Itu prosedurnya, itu begitu. Jadi arti kata ganti kerugian merupakan ganti kerugian yang layak dan adil. Adil artinya bahwa setelah nanti si pihak yang berhak itu menerima ganti kerugian, kehidupannya itu akan meningkat. Begitu menjadi itu namanya yang namanya adil dan layak lah. Kalau kemudian kita hubungan dengan harga pasaran, seharusnya ya enggak di atas harga pasaran. Kalau hanya sesuai dengan harga pasaran, bahkan di bawahnya, ini kan kalau harga pasaran dijual biasa aja kan harga pasaran.
Loh apalagi kok malah di bawah jauh harga pasar, nah itu yang memang sangat tidak berkeadilan. Sementara yang terjadi kepada masyarakat ini untuk membeli lagi pun tidak cukup. Itulah yang menunjukkan bahwa setelah dia tanahnya dilepas, malah yang terjadi penurunan. Karena apa? Karena sekedar membeli tanah yang karakternya seperti itu aja nggak mampu. Bukannya meningkat, malah dia menurun namanya. Itu bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya. Begitu. Ya. Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan.